Perkenalkan, nama saya Prestisiris Putri Bulo, kelas 12 OPKP. Di sini saya akan membahas materi tentang surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, ataupun instansi tertentu. Nah, biasanya surat lamaran itu bersifat formal ataupun resmi. Misalnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu, tapi sesuai dengan iklan yang ditawarkan ya. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan, nantinya si pelamar harus mencantumkan sumber lamaran tersebut pada alinea ataupun paragraf pembuka. Jika lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber, tentu tidak diperlukan untuk menulis sumber lamaran pekerjaan ini. Nah, surat lamaran pekerjaan juga mempunyai fungsi. Yang pertama, sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Ya, kita tahu ya, surat itu pada dasarnya fungsinya sebagai alat komunikasi. Karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Dengan adanya sebuah surat lamaran kerja dan berbagai informasi mengenai diri kita sendiri, nah ini merupakan kebutuhan untuk melakukan pertimbangan sebuah perusahaan untuk mempertimbangkan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong ataupun jabatan yang kosong. Nah, menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan, dan cara ini juga disebut sebagai model gabungan. Yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Nah, dalam cara ini riwayat hidup merupakan lampiran, dan cara ini disebut model terpisah. Nah, dalam praktek pemakaiannya, yang paling banyak dipakai adalah model terpisah atau surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, tapi model ini lebih banyak digemari oleh pencari kerja karena suratnya yang tidak terlalu panjang. Surat lamaran yang baik sekurang-kurangnya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai bentuk yang menarik. Yang kedua, mempunyai bahasa yang menarik. Yang ketiga, menggambarkan kemampuan si pelamar. Dan yang terakhir, tepat pada sasaran. Oke, sekarang kita masuk pada bagaimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu gunakan bahasa yang baik dan benar. Maksudnya di sini tuh kita pergunakan bahasa yang formal karena surat lamaran kerja termasuk surat resmi. Dan jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat resmi. Misalnya ya, jangan pakai lo gue, misalnya saya, perusahaan Anda gitu ya. Kemudian 2, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis surat lamaran pekerjaan, karena surat lamaran bisa menampilkan jati diri seseorang, serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. Nah, selain itu, kalau terlalu kepanjangan, yang baca surat lamaran pekerjaannya juga bisa jenuh ya, kayak yang gak langsung to the point gitu, kayak yang apaan sih nih orang gak to the point, bosan kan bacanya. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Nah, penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai perusahaan karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. Nah, kemudian yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran kerja.
Nah, jangan sampai ada coretan atau bekas hapusan dalam surat lamaran kerja. Jika salah menulis, lebih baik tulis ulang di kertas baru ya. Jangan menggunakan stick X untuk menghapus. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasinya tentang diri kita, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratannya. Dan yang terakhir, jika kita mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus, jadi jangan ragu untuk melampirkannya ya, karena itu bisa menjadi salah satu penilaian untuk kita diterima di sebuah perusahaan. Adapun struktur atau sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada tempat dan tanggal surat. Yang kedua, ada lampiran dan hal. Yang ketiga, ada alamat tujuan. Yang keempat, ada salam pembuka. Yang kelima, ada kalimat pembuka. Yang keenam, isi. Yang ketujuh, ada kalimat penutup. Kedelapan, salam penutup. Yang ke-9 tanda tangan, dan yang ke-10 nama pelamar. Jadi semuanya udah jelas ya. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baik, sopan dan simpatik agar menarik hati orang yang memberikan lowongan pekerjaan tersebut. Dalam penulisan tersebut, kita juga harus menggunakan kalimat yang efektif dan komunikatif, serta memperhatikan penggunaan bahasa baku serta ejaan yang tepat dan benar. Semua itu kita harus tulis dan ketik dengan rapi serta jelas. Selain memperhatikan sistematikanya juga, kita harus memperhatikan penggunaan kebahasaan seperti struktur, diksi, kejelasan kalimat, kaitan antar kalimat, dan ejaan yang disempurnakan. Adapun lampiran surat lamaran pekerjaan yang udah umum banget dijadiin persyaratan di perusahaan-perusahaan ya. Yang pertama, fotokopi identitas diri, itu udah pasti banget, misalnya fotokopi KTP ya. Yang kedua, fotokopi ijazah terakhir. Nah, biasanya sih di perusahaan diterimanya foto ijazah SMA atau SMK ya. Yang ketiga, surat keterangan berkelakuan baik. Yang keempat, surat keterangan pencari kerja. Yang kelima, daftar riwayat hidup atau biodata. Dan yang keenam, ada foto. Nah, foto ini biasanya ukurannya sesuai permintaan itu ya perusahaan. Teman-teman bisa lihat contoh surat lamaran kerja yang udah aku cantumin. Di sana udah lengkap banget ya. Ada tempat dan tanggal pembuatan surat, ada lampiran, kemudian ada salam pembuka, ada kalimat pembuka, ada isi, ada juga kalimat penutup, salam penutup, ada tanda tangan dan nama si penulis surat. Demikian presentasi saya tentang surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat.